Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang kuat. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan saudara, sebagai orang Kristen harusnya kita tahu bahwa satu-satunya kekuatan kita hanya ada di hadirat Tuhan. Maka setiap minggu harusnya kita ada di ibadah raya. Tidak ada cerita, saudara. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kita untuk ketemu Tuhan. Tidak boleh ada sesuatu yang membuat kita jadi batasan sehingga kita itu tidak bisa ketemu Tuhan. Ya. Karena saya mendapati hari-hari ini kekristenan itu, apalagi ditambah dengan keadaan situasi kondisi sekarang, orang cenderung ada di luar sana. Halo, amin. Orang cenderung minta pertimbangan sama orang. Orang cenderung cari fun di luar sana. Orang cenderung bekerja cari uang daripada ke gereja. Nah, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Halo, amin. Amin. Saudara, kemarin kita HMC di tempat ini, dan yang hadir itu sekitar 80 orang. Dan semuanya itu dipulihkan oleh Tuhan. Memang ini sudah waktunya supaya kita dipulihkan. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen merasa bahwa dia itu sudah sehat rohani. Banyak orang Kristen berpikir bahwa selama ini saya sudah ibadah cukup. No. Rupanya ada sesuatu yang mengganjal sehingga itu tidak bisa membuat dia maksimal. Makanya diperlukan namanya HMC. Wow, kemarin dahsyat, saudara, dari pagi sampai malam. Dan ini adalah HMC yang paling dahsyat. Kenapa? Karena lebih banyak yang hadir, itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyak semuanya dipulihkan. Yang ketiga, dari pagi sampai malam the dark strong. Wow, tidak ada yang ngantuk, saudara. Tidak ada yang tidur. Nah, hari ini saya ingin sampaikan buat kita, ada satu firman Tuhan yang akan menguatkan kembali kita di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, kita akan sama-sama lihat. Yosua pasal yang 1. Yosua 1 ayat 6. Sudah ketemu Yosua 1 ayat 6? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama-sama berikan respon yang terbaik. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan menerima pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini salah satu firman yang disampaikan kepada Yosua pada waktu itu. Setelah Musa mati, digantikan oleh Yosua. Nah, saudara tahu kenapa di sini dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu? Yosua ini tidak selevel dengan Musa. Saudara harus tahu. Yosua ini adalah kacungnya Musa. Saudara perhatikan ke sini, tak perhatikan fokus. Yosua ini kacungnya Musa. Sehingga Yosua mendapati dalam dirinya, kalau bos saya saja, si Musa saja, bangsa Israel itu gak dengar-dengar, apalagi aku. Apalagi aku ini. Bagaimana bisa mereka akan dengar-dengar saya? Bagaimana bisa saya bisa mengantar mereka kepada tempat perjanjian itu? Maka Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Wow. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Situ dikatakan kuatkan dan teguhkan. Saudara tahu, ini juga sedang terjadi pada hari-hari ini.
Bukankah kita sebagai orang Kristen kadang-kala kita ini nggak kuat? Ya. Banyak orang mungkin di depan semua orang dia bisa senyum padahal dia nggak kuat. Betul. Banyak orang mungkin punya uang banyak tapi sebetulnya dalam dirinya dia nggak kuat. Ya. Banyak orang mungkin dia kaya, pendidikan tinggi, punya perusahaan, tapi sebetulnya dia nggak kuat. Ya. Hari ini firman yang sama kepada Yosua. Kalau aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai Yosua. Yes. Kalau Tuhan menyertai Yosua, kita pun disertai oleh Tuhan. Wow. Tema khotbah saya hari ini adalah keberanian. Keberanian. Saudara yang sudah ikut HM, saya berani nggak kamu melangkah hari ini? Berani nggak? Nggak gampang loh ya. Nanti saya akan buka semuanya. Keberanian itu seperti apa? Kita akan lihat lagi. Yesaya pasal 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sudah ketemu? Saya akan bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Perhatikan di sini. Kenapa kadang-kadang kita takut? Coba siapa ya? Siapa namanya nih? Yanus, coba sini. Sini Yanus. Saudara, harusnya sebagai orang Kristen kita nggak takut. Ya. Amin. Nah, Tuhan itu selalu pengen pegang tangan kita. Amin. Halo, amin. Kalau Tuhan yang pegang tanganmu, dia akan berjalan di depan. Halo. Nah, kita hanya bisa ikut melangkah di belakang itu. Halo. Meskipun itu sesuatu yang mungkin ribet, sesuatu yang beresiko, sesuatu yang mungkin nyawa, tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, maka kita akan aman. Halo. Nah, permasalahannya, silakan dulu. Permasalahannya adalah kadangkala kita sendiri yang nggak mau Tuhan pegang. Kita berpikir bahwa kita ini bisa jalan sendiri. Makanya ada firman berkata, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya maut. Kita berpikir, oh saya bisa, nggak butuh tangan Tuhan. Makanya di sini dikatakan di ayat ini begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Kenapa tangan kanan? Ini tangan paling kuat, tangan otoritas, nih paling kuat. Ini, meskipun tangan kiri yang paling kuat ya, tapi kalau saudara lakukan sesuatu angkat tangan, yang kiri atau yang kanan? Kenapa yang kanan? Nggak mungkin kiri kan? Saya Pak, kan nggak mungkin kan? Satu, kita nggak sopan. Ini, saya Pak. Kamu kasih sesuatu ke orang pakai tangan kiri, kalau kamu kasih saya tangan kiri, saya nggak terima. Atau saya terima lagi tangan kiri, mau? Mau. Pasti dengan tangan kanan. Tuhan yang pegang tanganmu. Waduh. Di kondisi yang sulit dan terbaik, mungkin kita nangis, mungkin kita lemah, mungkin ada suatu kondisi ujian yang Tuhan sedang berikan buat kita, tapi dengar baik, Tuhan pegang tanganmu. Suara saya ini serak-serak. Kemarin habis, saya tidak terbiasa dengan bisik-bisik kalau khotbah. Nih, kata berani dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tadi malam saya sempat buka di kamus. Berani artinya mempunyai hati yang mantap. Wow. Berani artinya memiliki hati yang mantap. Wow. Kalau sudah orang bilang mantap, berarti itu sudah bagus. Hati yang mantap.
Nih, dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya. Jadi rupanya keberanian itu di sini dikatakan begini, dan memiliki percaya diri yang besar. Tanpa percaya diri kamu nggak punya keberanian. Nanti saya buka satu-satu. Menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya, tidak takut, tidak gentar, tidak kecut. Kita harus mempertahankan kebenaran. Ada kata kebenaran di situ. Perhatikan baik-baik. Ada sikap, ada 3 sikap keberanian. Saya perlu catat baik-baik. Yang pertama, sikap keberanian yang pertama, berani karena terpaksa. Ada orang berani karena terpaksa. Terpaksa. Kamu berani ambil pekerjaan itu karena terpaksa, kamu nggak punya uang. Sehingga gereja pun kamu halalkan di situ. Terpaksa. Ada orang karena sudah tidak, kebutuhannya itu sudah menurun, dia rela makan persepuluhan. Terpaksa. Dia memaksakan dirinya berani melakukan sesuatu yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan firman. Terpaksa. Hubungan yang terpaksa pasti rusak. Ya. Sudah orang tua rohani bilang jangan, dia paksa, rusak kok. Rusak. Ini yang di sini masih muda-muda. Kalau kamu pacaran terpaksa, rusak pacarmu. Rusak. Segala sesuatu yang dipaksakan itu rusak. Ya. Jangan punya keberanian itu untuk sesuatu merugikan diri sendiri. Ya. Nih. Kamu hanya karena gara-gara temanmu supaya kamu gaul, kamu memaksakan dirimu yang tadinya nggak minum jadi minum. Rusak. Ya. Rusak loh. Rusak. Makanya jangan beranikan diri kita dengan terpaksa. Kuliah saja, saya tahu saya bukan orang kuliahan. Tapi kalau kita kuliah, ngambil satu kuliah bukan karena kemauan kita, kadang-kadang kemauan orang tua kan. Orang tuanya bilang, ambil guru. Kita sebetulnya hukum, lalu dia sekolah malas-malasan. Karena apa? Terpaksa. Saya nggak tahu, banyak orang saya dapati begitu loh ya. Di sini nggak ada. Amin. Semuanya karena terpaksa. Kita datang ke ibadah ini jangan sampai karena terpaksa. Halo? Jangan sampai karena mau nyembah Tuhan karena terpaksa. Tadi di situ luas. Saya joget ke sana, lalu saya ke sini, lalu saya ke sana, ke depan. Jangan sampai segala sesuatu karena terpaksa. Ya. Nah ini yang nggak bagus. Memaksakan diri sendiri itu nggak bagus. Sudah dilarang, masih aja terpaksa masuk. Yang kedua, berani karena persiapan. Ini mantap ini. Berani karena persiapan. Halo, amin. Jadi 3 sikap ini, yang kedua adalah berani karena memang dia sudah siap matang-matang ini. Dia sudah siap nih. Siapnya apa? Kalaupun ada risiko, dia berani. Siapnya apa? Meskipun ada kendala, dia berani. Halo, amin, amin, amin. Keberanian. Persiapan. Nah, kita juga butuh persiapkan diri kita. Amin. Jadi orang Kristen loyo. Ya, butuh persiapan. Saudara ke gereja butuh persiapan. Bukan nggak butuh persiapan. Yang ketiga, ini sikap yang ketiga. Berani karena bodoh. Ada banyak orang berani karena bodoh, karena nggak tahu apa-apa. Alkitab tulis bodoh bukan berarti nggak sekolah loh.
Bodoh artinya dia tahu kebenaran tapi tidak melakukan, dia bodoh. Berani karena bodoh. Sudah dikasih tahu ulang-ulang, nggak mau dengar. Sudah tahu itu nggak bagus, tapi masih dilakukan. Hati-hati saudara, hati-hati. Nah, saudara, saya akan bagikan buat kita beberapa hal. Jadi tadi itu tiga sikap keberanian. Sekarang saya akan bagikan beberapa hal supaya kita itu menjadi berani. Karena banyak orang nggak berani loh. Serius, ada banyak orang hebat di luar sana. Coba suruh dia khotbah, bisa nggak? Banyak orang hebat di perusahaan, suruh dia doa, bisa nggak dia doa? Habis. Saudara, waktu perpisahan saya di level 21 tanggal 31 Desember, 15 tahun saya bekerja di Gramedia. Saya menyukai pekerjaan itu. Karena ada satu firman Tuhan, kamu kerja bukan untuk manusia, kamu kerja buat Tuhan. Banyak orang bilang, kenapa kamu nggak pindah-pindah di Gramedia 15 tahun, kamu udah ubanan. Nggak apa-apa. Saudara, satu kehormatan buat saya waktu saya, banyak orang nggak tahu saya betul. Hanya bos saya. Bos saya, dia tahu bos saya betul. Satu ketika dia doa, dia panggil saya secara khusus. Dia panggil saya, Bang Billy, tolong ketemu saya di ruangan. Saya datang, dia nangis, tisunya udah numpuk segini. Ya serius, saya bukan bohong, nilai khotbah. Tisu numpuk segini. Bang Billy, kayaknya saya mau mundur. Saya nggak mulai kerja, saya gagal jadi pemimpin. Kalau nggak saya berani, saya bilang, kalau Bapak mundur, Bapak bodoh. Bapak mundur, Bapak bodoh. Mungkin baru saya kali yang bilang bodoh. Bapak setiap pagi motivasi kami karyawan supaya berhasil sukses. Nah, Bapak sendiri. Langsung saya nyanyi. Kita doa ya Pak. Saya ada intervensi banyak. Saya bilang kita nyanyi ya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Yesus, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Waktu saya nyanyi itu, dia nangis, dia menyesal. Makasih Bang Billy. Sejak saat itu, saudara tahu apa yang menjadi makanan bos saya makan. Amin. Yang lain nggak makan kok. Bisa nggak kamu berani kayak gitu di kantormu? Bisa nggak kamu? Kamu belum minta izin, kamu sudah bilang bosmu nggak setuju. Iya. Halo? Iya. Betul. Kamu belum minta izin, kamu sudah ragukan bosmu. Bukan bosmu, tapi kamu ragukan Tuhan. Iya. Mana keberanianmu setiap hari dengar firman? Mana keberanian kita hari Minggu nyembah Tuhan? Mana keberanian kita dari kecil Kristen? Mana? Mana keberanianmu? Yesus kekuatan di hidupku. Wow. Kadang-kadang kita orang Kristen cukup hanya di lagu. Oh, kita cukup di memuji. Suatu ketika Tuhan datang, para murid ditanya, ayo kita nyebrang ke seberang.
kata seberang, Tuhan sudah ada di sana sebetulnya. Ya. Halo. Waktu mereka sampai di tengah danau, ada badai sedikit, mereka ketakutan. Mereka lupa kalau Tuhan bilang saya sudah di sana. Yes. Baik. Kita nggak berani loh. Waktu tanggal 31, bos saya nangis. Dia bilang begini, karena saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi, karena saya harus memprioritaskan pelayanan. Dia bilang begini, satu hal yang saya tahu pasti, pemilih pasti bisa. Amin. Sudah, saya doakan terus. Tiap kali dia ngapa-ngapain, kita doa dari saya. Kalau bisa tanya, karyawan semua cemburu. Dia makan apa? Dia sisain, dia bagi. Serius. Kalian tahu dia bilang begini. Satu ketika lucunya, karena saya nggak bisa bawa mobil, lucunya sampai di level 21 lantai atas itu, tahu kan parkiran? Ayo Bang Billy, Bang Billy nyetir. Saya ngajak. Bos, dia pimpin di situ, di duta sama di Gatsu sana. Orangnya disiplinnya tinggi. Waktu kami tutup tanggal 31. Setelah tahu kehormatannya adalah, mari kita kasih Bang William berdoakan buat kita. Amin. Saya doa impartasi karena beli kami. Kalau kami salah dengan bos, kami siap satu dengan lain. Saudara tahu waktu saya selesai doa, orang-orang muslim, orang-orang Hindu bilang begini, Bang William kamu doa atau ngapain? Itu doa atau apa Bang? Kok bulu badan kami itu semuanya berinding, kami jadi ketakutan, kami jadi nangis. Itu kenapa itu? Haleluya. Yes. Kadang-kadang kita pegang Alkitab tapi kita takut. Ya. Kadang-kadang bodohnya lagi Alkitab dibantal ini, tapi kamu masih takut. Ya. Betul kan? Dari kampung ini jadi bantal kan? Ya. Ini jadi bantal nggak? Ya. Anakmu lahir ini bantal. Ya. Halo, kamu sakit ini bantal. Ya. Betul. Kamu Haleluya. masih takut? Beberapa hari yang lalu, dia sering hampir tiap hari selalu memilih apa kata. Sama seperti dulu Pak. Kami sering ngobrol curhat. Saya pernah bilang ini Pak, saya menyukai Bapak. Cara Bapak luar biasa. Saudara tahu, ini yang beda. Waktu dia hari jadi, tepat jam 00 saya WA. Selamat hari jadi Pak. Saya doa deklarasi buat dia. Sudah tahu di tempat kerja dia bilang begini, ayo kita tepuk tangan, Bang Billy adalah orang pertama yang ngucapin hari jadi saya. Wih, beda nggak itu? Beda. Kenapa kita nggak dibuat beda di tempat kerja? Amin. Kamu telat melulu, sikapmu nggak bagus, ngomongin bosmu. Udah jujur aja, ngomongin bos kan, udah jujur aja. Ya. Kamu mungkin nggak keluar dari mulutmu, tapi orang lain ngomong kamu ngangguk-ngangguk. Itu Ya. setuju. Itu setuju loh. Itu tuh setuju. Hati-hati, yang suka ngomongin orang, hati-hati. Yesus pernah bilang, ahli Taurat bilang begini, ada perempuan yang berzina, lalu ahli Taurat ini pakai perjanjian lama, lempar sampai mati. Lalu Yesus bilang begini, dia garis begini, baru dia bilang, siapa yang tidak pernah buat dosa, dia yang pertama kali lempar. Lempar nggak mereka? Ya. Lempar nggak? Ya. Kenapa nggak lempar? Makanya kalau kamu pernah berdosa, jangan ngomong orang. Amin. Jangan ngomongin orang. Jangan. Haleluya. Saya ketemu sama salah satu teman
Hamba Tuhan dibilangin, Pak Billy, oh itu ada orang loh ngomongin Bapak sampai parah-parahnya. Nggak usah gereja di Jimbaran, pendetanya nggak becus. Satu minggu kemudian saya dengar yang ngomongin saya itu meninggal. Sadis meninggal. Sadis. Hati-hati. Ya. Nih. Apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita itu berani? Sahabat baik-baik ini. Yang pertama, berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip firman. Ya, amin. Berani katakan tidak. Ayat firman Tuhan ya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu berkata Ya. ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Jahat. saya ngomongin nih. Orang yang suka gosip adalah orang yang iri. Halo, perhatian di sini. Halo. Orang yang suka gosip adalah orang yang iri. Diterima dengan baik oleh orang yang bodoh. Perhatikan ya. Ini kan yang iri ini kan ngomong nih. Sayangnya orang yang bodoh terimanya dengan yang baik. Nih. Diterima dengan baik. Lebih bodohnya lagi, diterima lagi dengan yang baik oleh yang satunya lagi. Saya kasih contoh. Kalau saya bilang begini, Bu siapa Bu? Sama maaf. Bu Nita. Bu Nita. Mita. Oh Nita. Oke. Mohon maaf ya Bu. Karena saya baru kakak hari ini di pagi di Denpasar kota. Biasanya pagi di gereja kita yang di Jimbaran. Kalau saya bilang begini, Bu Nita, Yesus kita dahsyat luar biasa dan ajaib. Ngomong ke sana. Dari sini ngomong ke sana, dari sini ngomong ke sana. Yang ini benar. Yang ini. Nih. Yang ini udah penggal kata-katanya. Kenapa? Gak dengar. Masalahnya dia gak mau nanya. Mohon maaf, bukan merasa pintar, sorry. Gak mau nanya. Sudah sepenggal kata-kata, mau mulai ini. Yang rusaknya yang satu ini, dia gak tahu apa-apa. Dia ngomong lagi ke satu ini. Lebih parahnya lagi, berdosanya lagi satu ini, dia nggak tahu apa-apa, dia langsung menghakimi. Amin. Sorry, Alkitab ngomong pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Ya. Amin. Tadi kemarin Ica atau Eca kesaksian. Gara-gara merasa nggak apa ya saya, karena sudah kuliah, merasa kalau maknya terlalu disiplin, sampai itu membuat satu kekecewaan, karena merasa dibatasi. Halo, ada bahasa bijak, bahasa dari saya Rote bilang begini, kalau kamu main api kamu gak bakar. Berani katakan ya. Kalau teman bilang, ayo kita ke tempat sana dong, katakan tidak. Oh nanti saya ditinggalin Kak. Biarin. Oh nanti saya udah nggak gaul lagi Kak kalau saya jalan sama mereka. Biarin. Oh nanti saya dibilang sok suci Kak. Biarin. Memang masuk surga sok suci Kak. Sok suci nggak? Suci nggak? Kau main aja lumpur terus nggak masuk. Main aja tuh lumpur. Kita tahu di level 21 belakang itu ada bak sampah itu, tempat sampah yang besar itu. Pagi-pagi kan absennya kan di situ, peduli-pedulinya kan di situ. Sampahnya besar.
Saya pakai masker aja pengen muntah. Nah orang yang kerja di situ duduk santai nggak cuci tangan makan. Gak percaya, sana aja. Ini dekat tuh, jangan lagi. Sana aja tuh. Makan, gak cuci tangan loh. Wih. Hati-hati. Berani katakan ya. Kalau ada ibadah, temanmu ulang tahun harus katakan ya, saya mau ibadah dulu. Ini keberanian, bro. Kalau ada pacaran yang gak sehat, kamu harus katakan no. Halo, amin. Halo, amin. Kalau pacarmu ajak kamu lebih dari jam 9, no. Kalau pacar kamu gak mau ketemu keluar kamu, katakan no. Jangan pernah lihat mobilnya bagus, kulitnya putih, pintar, tapi kalau bobrok. Oh di kelas pintar kah, juara 1, tapi karakternya bobrok. Lebih bagus orang bobrok, tapi karakternya bagus. Harus katakannya. Kadang-kadang orang Kristen nggak berani nih, halo. Makanya nggak heran lu selesai baptis, lucunya lagi di Jimbara saya sampai emosi rohani. Nggak tahu di Jimbara sudah merokok, upload lagi live. Oh, kau hebat. Ini materi saya, mau di pesawat nih. Saya nggak bakalan teleponan di sini. Live di Facebook. Merokok lah jangan salah. Baru habis dibaptis kemarin. Baru habis baptis. Ini yang habis saya yang tahu ketiwi. Tinggal tunggu waktu mulai bisa datang. Yang ngomong dia datang loh. Dia datang, dia sodorin. Dia cari tahu selama pandemi makanan enak apa yang sudah lama kamu nggak makan. Dia akan bawa buat. Dia bawa buat. Dia bawa buatmu. Katakan ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Jangan bohong. Banyak orang Kristen bohong. Gak gereja bilang sakit. Gak gereja bilang sibuk. Ada salah satu orang kaya di Vanur sana. Tiap kali call dia WA saya. Pak Billy, kami sibuk. Tunda ya callnya ya. Oke. Pertama kali ya. Iya dulu nih, anak kecil kan iya dulu, yang ketiga orang. Gak sadar ya. Begitu baru sadar dia. Itu saya pikir cuma 1 minggu. Minggu-minggu berikutnya sama juga. Oh saya WA. Sorry ya Bu ya. Kami mau melayani, tapi orang-orang yang haus sama aparatur Tuhan. Kalau ibu tolak, kami cari orang lain. Kalian pikir kalian tolak Al-Quran, kamu tolak Tuhan rakyat. Bersyukur kalau rumah kita itu rumah sederhana, Yesus mau masuk itu bersyukur. Yesus lebih dari Pak Jokowi. Pak Jokowi lu sambut, Yesus datang itu pergi. Bodoh nggak? Nanti kalau sudah mau mati di rumah sakit, Yesus tolong aku, Yesus tolong. Mati Pak Pendeta dulu doa. Berapa tahun lalu ada satu orang sudah mau mati, panggil saya doakan, suruh ibadah susah, ngerasa hebat, pintar, punya uang segala macam, nggak mau ibadah. Giliran mau mati dia panggil saya bilang begini, aduh sorry, kayaknya lu mati. Saya ngomong, kayaknya lu mati. Saya ngomong. Serius? Lu hidup buat apa? Nggak ibadah. Buat apa hidup ya, Mas? Kalau kamu jadi ibadah. Buat apa? Mati aja tuh. Kalau kamu tuh takut bunuh diri tuh ke jalan raya sana tuh, tutup mata aja. 30 menit habis ya. 30 menit, 1 menit aja.
Hati-hati. Jangan bohong. Kemarin dikatakan jangan bohong untuk hal yang menurut kita baik. Katakan ya di atas ya dong. Amin. Tidak di atas tidak. Ya. Kamu disodori minuman, langsung jantan kan. Dan selama ini kau betina. Tadinya nggak minum, jadi minum kan? Ya, tadinya nggak ngomongin orang, bergaul dengan orang, ngomongin orang, jadi ngomongin orang. Jadi lah sih, pasti. Kalau kamu bergaul sama orang yang jualan parfum, kamu pasti bawa parfum. Nggak mungkin kamu nggak bawa parfum. Apalagi mama, tante-tante kalau ke level tiba-tiba nyarinya parfum. Parfum. Body shop. Saya lihat kadang-kadang nenek-nenek berumuran juga masih rambutnya bikin merah. Haleluya. Udah nenek-nenek peot, celananya CU. Katakan ya, apa sih yang mau kita pamer? Apa? Karena kalau kita nggak bisa kan ngomong aja ke bosmu. Jangan, makanya kalau cari pekerjaan jangan tutup mata. Jangan tutup mata. Kamu sih, kita sih kadang-kadang nggak bayangin gaji tanggal 1-nya kan. Tapi nggak ngebayangin resikonya, betul? Nanti bosmu bilang hari Minggu kerja ya. Siap Pak Bos. Lu enak sekali ya Pak. Siap Pak Bos. Dia lupa kalau hari Minggu itu gereja. Siap Pak Bos. Ya, dikatakan ya di atas ya. Amin. Yang lebih dari itu adalah dari iblis, dari si jahat. Yang kedua, ketika berani apa lagi? Berani mengambil resiko yang tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, kita mungkin memilih ikut Tuhan, kita nggak tenar. Memilih ikut Tuhan, ditinggalin orang. Nggak hanya temanmu, keluargamu juga tinggalin. Wih, saya alami bro. Dulu saya belum ikut Yesus itu datang tuh. Duduk di samping kiri, muka belakang sampai malam ngopi. Waktu saya melayani Tuhan, udah kayak lagu hilang satu, literan sang malam hilang semua. Malah saya diomongin. Serius. Resiko yang tinggi. Kita lihat ayatnya nih. Saya bacakan ayatnya. Saudara nggak perlu buka. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ayat berikutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Baru dibilang kamu kalau nggak kerja dipecat, langsung takut ya. Ya kan? Nanti kamu nggak bayar kos diusir, langsung takut dia. Langsung takut. Nanti kalau kamu gereja di sana, keluarga benci kamu, langsung takut dia. Kalau kamu baptis, nanti warisan kamu nggak dapat, langsung takut. Padahal kamu baptis itu, tahu nggak baptis itu salah satu doanya? Mulai hari ini kamu berhak menerima menjadi ahli waris. Kalau ahli waris surga itu sedikit atau banyak? Banyak. Wih. Masa kamu buang yang serumah ini lalu hanya mendapatkan yang 1 juta? Waktu bos saya bilang begini, Billy, kamu hari Minggu itu pokoknya harus kerja dari pagi sampai malam. Orang Kristen lagi ngomong, Profesor, dia panggil saya ke dalam. Lalu saya bilang, sorry Pak, saya mau gereja.
Aduh, dulu juga saya gereja, dulu saya pelayanan gini, tapi saya berhenti lalu saya kerja. Nanti kalau saya pelayanan saya makan apa coba? Gereja kan nggak bisa bayar. Saya makan apa? Saya bilang, oh jadi bapak dulu pelayanan pak? Iya. Sorry pak, buat bapak itu enteng, dan buat saya kalau saya mundur, Tuhan bisa penggal kepala saya. Ini ada juga di sini mungkin bos kan? Coba itu. Ini buat pernyataan Pak. Tulis, Bapak pecat saya karena saya ibadah. Tanggung jawabmu dengan Tuhan. Saya tunjuk mukanya, tanggung jawab dengan Tuhan. Siapa? Tulis, saya tunggu di depan. 5 menit saya tanda tangan Pak. Ya, saya tunggu. Saya waktu itu masih di Duta Plaza waktu itu, sebelum saya dipindahkan ke Lekuk 21. Saya tunggu nih. 5 menit dia datang, dia ngos-ngosan. Saya bilang, mati orang lagi. Saya kan tetap di sini, ngapain ngos-ngosan? Billy, saya kok nggak nyaman itu, kepanasan aku. Ya udah, kalau hari ini mau libur, atau mau kerja cuma 1 kali sih, silakan. Tadi itu bercanda saya Billy ya. Bercanda saya ya. Jangan gitu, lurus, jangan gitu ya. Kemarin berapa minggu lalu saya pelayanan di Kuta, ketemu saya di kaki. Billy, gerejamu di sini? Di atas Pak. Wih, sukses selalu ya. Saya lihat. Makanya saudara ada resikonya waktu berani. Latihan motor lalu lecet kulitnya udah takut. Saya waktu latihan istri, saya bilang nih, kau di depan, saya di belakang. Nggak mau. Ya udah, kau di belakang, saya di depan. Sudah saya di depan aja teriak dan minta ampun. Nanti orang bilang saya culik kamu, padahal kita suami istri. Dia nggak ada di sini ya. Dia lagi khotbah di Zimbara. Udah takut. Apalagi takut ambil keputusan. Ini karena orang Kristen. Ya kan? Takut mengambil keputusan. Tapi kalau mau mencuri nggak takut. Curi persepuluhan nggak takut. Berani mukul orang nggak takut. Berani minum mabuk nggak takut. Padahal minum mabuk itu ada risikonya bro. Mati. Kalau Tuhan sayang, kamu lolos. Nanti nyadar sendiri. Kalau Tuhan nggak lihat kamu, tabrakan mati di jalanan. Kebanyakan orang mati kan orang ETT ini. Mati di jalanan. Gara-gara mabuk. Saya pelayanan dari Nusa Dua, hampir saya diserang kalau motor Kawasaki. Yang bawa modelnya kayak saya juga, saya bilang ini dari Sumba juga dia. Saya bilang wah ini orang kecelakaan. Saudara tahu sampai di Tepuk aku umar sini, dia coba terobos, dia tabrak Grab, mati dia di tempat. Motor itu motor sewaan. Kamu udah nyewa motor masih gaya lagi kamu di jalan, nggak pakai helm lagi, mabuk. Mati. Minum mabuk aja. Kamu masih minum mabuk aja pulang. Mabuk aja. Nggak apa-apa. Minum mabuk kau bikin di Facebook. Makanya kenapa orang lain nggak percaya Yesus karena kelakuanmu. Ya. Benar. Kau di kos-kosan orang nggak percaya Yesus karena kelakuanmu. Ya. Kau gereja tapi di kos-kosan nyanyi sembarangan, bertindak sembarangan, ngomongin orang, maki-maki, teriak-teriak nggak jelas. Kenapa untuk sesuatu buat Tuhan kita nggak mau? Ada risiko loh. Ini saudara tahu dan niat ini sama temannya. Kalaupun Tuhan nggak tolong, ini kadang-kadang kita bilang Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya nggak gereja lagi. Wih. Tuhan kalau nggak tolong lagi saya nggak mau kul. Tuhan jahat, bukan Tuhan jahat, lu yang jahat. Tuhan bukan memilih kasih.
kasih. Saudara harus tahu, Tuhan adalah kasih. Ya. Kalau dia berhenti mengasihi kamu, artinya dia berhenti jadi Tuhan. Halo, paham ini? Makanya kita katakan kamu nggak setia, dia tetap setia. Ke rumah sakit aja tuh, cek di sana tuh orang yang pakai O2 sana. Napasnya satu-satu. Ini ada saudara kita, ada Yance sama istrinya Martina. Saudara adik dari Martina itu beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan. Semalam saya di WA ya, saya belum sempat balas karena memang selesai HMC itu parah. Tepar semua. Makanya saya bilang ke Kayang, tahu tolong dulu pelayanan ke sana. Gantiin saya. Dia datang kan? Kita gereja yang beretika loh, bukan lepas tangan. Harus berani. Jangan karena pacarmu kamu nggak berani. Ada orang nggak berani hanya karena pasangannya, hanya karena suaminya, hanya karena istrinya. Makanya hati-hati suami-suami, kau larang istrimu gereja itu hati-hati. Hati-hati aja. Istri kau larang suamimu gereja ibadah, hati-hati. Tuh lebih bagus suamimu gereja atau dia minum mabuk di pantai sana? Hah? Lebih bagus suamimu belanjakan kamu makanan atau dia minum mabuk isap rokok? Makanan. Buat apa isap rokok? Selov. Mohon maaf, istri pakaian dalam nggak bisa beli. Sudah 5 tahun nikah. Hati-hati. Terus serius loh, lu minum mabuk di kantor sana, isap rokok, beli soft. Saudara, saya pelajari ya. Dulu saya juga perokok sebelum saya bertobat. Sebelum saya bertobat. Orang pelit makanan, tapi dia nggak pelit rokok. Iya. Sampai ini baik-baik ya. Iya. Ini cara kerja setan itu kayak begini. Nih, cara kerja setan. Kalau urusan makanan perut, orang pelitnya minta ampun. Tapi kalau urusan rokok, nah, gitu. Udah kau ngomong jawab aja, kau jual rokok di rumah sekolah ini. Jawab aja kenapa sih? Jawab aja. Bahkan lebih gila lagi, 1 batang 5 orang isap. Iya. Itu hari liur udah kemana-mana. Makanya bersyukur dengan corona karena nggak bagi-bagi lagi. Di kantor kopi sampai kelas 10 orang. Iya. Nih, kalau urusan rokok, wih lancar. Kayaknya hebat gitu loh kalau nyambut 1 bungkus dari ini ada. Apalagi yang perempuan rokok apa yang yang bukan rokok itu apa namanya? Ya kalau sekali isap itu udah kayak kenal pot. Terus boom. Nggak tahu. Karena saya nggak pernah mau mencari tahu. Amin. Dengar, kalau kamu pengen mencari tahu sesuatu, kamu akan jadi lakukan hal itu. Ya, dimulailah cari tahu, dimulailah dari keinginan. Hati-hati loh. Harus punya keberanian, katakan ya di atas ya. Nggak perlu takut ngomong firman di teman kerjaan. Tegur, jangan takut. Ada resiko betul. Ditinggali keluarga, biarin. Keluarga itu hanya titipan. Kalau kamu merasa keluarga itu paling penting, udah. Kau mamamu mati, meninggal, kau korok lehermu biar dua-dua mati, mau gak? Nggak mau kan? Nggak mau. Itu hanya titipan. Merantau. Suatu hari nanti dipanggil Tuhan. Kamu datang sendiri dari rahim ibumu, kamu pulang juga sendiri. Dan waktunya itu sudah dibeli tiket. Kapan kamu waktunya berangkat? Kalau kita waktunya berangkat,
mau Martina senang siapapun, dengar baik. Kita bisa mempertahankan orang yang kita sayang, tapi kita tidak bisa menghentikan dia ketika Tuhan panggil. Ingat baik-baik. Dan Tuhan bisa panggil kita kapan saja, bisa besok sebentar, bisa. Lu hati-hati di jalan, tiba-tiba orang tabrak mati. Kembali lagi minum mabok, hati-hati. Minum mabok, hati-hati. Minum mabok aja, minum mabok aja. Dan lu lihat, udah berteman sama hamba Tuhan, masih kelakuan di Facebook itu ngau. Yang ketiga, berani melakukan kebenaran. Itu 1 ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat. Jadi gini, rupanya kesehatan itu supaya kita sehat salah satunya ditegur rupanya. Wow, ini. Nih, sampaikan kebenaran. Halo. Amin. Harus berani ngomong. Nih, berani ngomong, jangan ditahan. Sampaikan kebenaran itu. Yang keempat, berani tampil beda. Wow. Makanya di sini dikatakan kalau nggak cool, kamu nggak gaul. Ayo sama-sama katakan diri kami cool. Ngomong cool. Ikuti saya lagi. Saya janji Tuhan hari ini. Enggak kompak. Saya janji Tuhan hari ini. Saya mau cool. Urusan dulu yang Tuhan. Tampil beda. Halo. Amin. Dengar, kalau kita banyak orang begini, lalu tiba-tiba saja semuanya hitam, tapi cuma satu yang putih. Mau dia itu hitam ke, rambutnya keriting kayak saya ke, mau dia itu pendek ke, tapi waktu dia pakai baju putih sendiri, mata orang akan ke situ tuh. Halo, amin. Dan waktu dia pakai putih, orang cenderung akan lebih mudah mengenali dia. Masalahnya kita lagi ini kotor terus. Mabuk ketemu mabuk, seprokok ketemu seprokok, maki-maki ketemu maki-maki, pencuri ketemu pencuri. Mana bisa kenali? Tampil beda. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jaga kelakuan kita supaya bersih. Halo. Jaga. Jangan sudah tua kelakuan ke anak-anak. Saya pernah bikin satu contoh di Jimbaran, saya khotbah. Ada salah satu orang di situ paling tua, sekitar 50 tahun. Saya panggil ke depan, lalu saya minta salah satu dok anak kecil. Lalu saya suruh dia isap dok itu. Kau isap dok ini. Betapa lucunya kita tua isap dok itu. Hati. Berani tampil beda. Nih. Salah satu yang buat kita beda itu apa? Hari Minggu kamu memilih gereja, bro. Amin. Kamu nggak malu pegang Alkitab. Banyak orang malu loh pegang Alkitab. Orang malu pegang Alkitab. Ada orang malu loh berdoa. Ya kan? Malu berdoa kan? Udah jujur aja. Makanya lu nggak berdoa toh? Hah? Cari kerja berdoa. Butuh pacar berdoa. Setelah itu nggak doa lagi. Ini harus tampil beda. Halo. Amin. Makanya Pak Ruli selalu katakan begini, kita nggak silo dengan kesuksesan orang. Kita nggak silo dengan orang S1 ke S2 ke S3 ke atau apa. Kita nggak silo. Nggak silo dengan orang kaya. Tapi kita silo kita itu kalau karakternya itu baik. Iya. Kamu menikah itu laki-laki maki-maki lu terus, wih menderita seumur hidup, bro. Menderita.
Kan bukan pacaran, putus ya kita ya. Kan bukan. Oh, amin. Makanya hati-hati buat yang lajang-lajang ini pilih pasangan. Hati-hati. Hati-hati. Amin. Nah, saya kasih satu pesan terakhir buat kita. Saudara tahu waktu dalam penciptaan kita adalah satu-satunya makhluk yang berkuasa atas bumi ini, yaitu manusia. Tapi ada dua hewan yang diberikan kuasa juga. Satu, burung rajawali. Dia menguasai unggas-unggas yang lain. Tapi ada satu yang di hutan, namanya singa. Dengar, singa itu bukan binatang yang besar, gajah lebih besar. Singa bukan perkumpulannya banyak, domba lebih banyak. Singa bukan binatang yang paling tercepat. Apa binatang yang paling tercepat? Ada yang tahu? Apa? Cita. Dia model kayak harimau juga ya, tapi ada lebih jago. Itu larinya lebih cepat dari singa. Singa bukan binatang yang lebih tinggi, karena jerapah lebih tinggi. Halo, amin. Singa bukan binatang yang pintar. Tapi kenapa singa dijuluki raja hutan? Dengar semua di ini. Singa dijuluki raja hutan karena cuma satu yang dia punya, keberanian. Nih, waktu dia jalan menghampiri gajah yang besar itu, ada dalam kotaknya ini, makan siang. Saya pelajari ini semalam, saudara. Tapi yang ada di otak gajah waktu singa muncul, yang ada di sini dia lari. Kalian bisa cek. Saudara bisa cek. Dia dijuluki raja hutan. Saudara dengar baik. Hari ini mungkin kamu nggak sekolah. Kamu seperti singa yang nggak pintar. Kamu seperti singa yang nggak punya jabatan tinggi. Kamu seperti singa yang mungkin di Bali kamu itu minoritas atau kamu cuma satu-satunya. Dengar baik. Kita mau jadi singa atau kita jadi dombanya? Betul. Di kos-kosanmu kelihatan banyak orang, tapi bikin dosa di situ. Betul, kita punya jabatan tinggi, tapi kamu lupa dengan Tuhan, nggak berani. Betul, kita punya uang banyak, tapi kita nggak punya keberanian. Makanya nggak heran, nggak ada yang mau berdiri di sini. Susah untuk ke sini. Dengar baik, kalau hari ini saya tanya siapa yang melayani, pasti banyak orang katakan saya nggak bisa. Tapi kamu tahu, waktu kamu jawab saya nggak bisa, itu adalah jawaban pamungkas yang Tuhan tunggu. Tuhan nggak cari orang pintar kok. Waktu Musa bilang begini, saya nggak bisa Tuhan. Musa disuruh kuliah nggak? Kau baca tuh Alkitab dari sobek pun nggak ada disuruh kuliah. Baca aja, disuruh kuliah nggak? Waktu kamu jawab nggak bisa, itu jawaban yang sebetulnya. Saya pernah ngomong di salah satu khotbah saya. Kalau kamu merasa bisa, katakan tidak. Kalau kamu merasa tidak bisa, katakan ya. Kalau ada yang nggak paham ini, gue saya. Kalau kamu merasa bisa, katakan tidak. Kalau kamu merasa tidak bisa, katakan ya. Saudara, singa dijuluki raja hutan.
Alkitab katakan ada singa-singa Yehuda. Saya berdoa supaya kamu muncul sebagai singa-singa Yehuda. Singa-singa Yehuda di kantormu, singa-singa Yehuda di keluargamu, singa-singa Yehuda di dalam temanmu. Tuhan dahsyat. Waktu Dia ciptakan kita, sudah ada instrumen di dalam diri kita yang bergetar sendiri. Kamu punya, ayo angkat tanganmu, genggam kuat begini. Ayo angkat. Ikuti saya. Hanya karena masalah rumah tanggamu jadi pecah, karena kamu lemah. Hanya karena masalah perusahaanmu, kamu jadi main-main. Hanya karena masalah hubunganmu dengan Tuhan nggak lancar. Hari ini bangkit seperti seorang seekor singa. Singa banyak kekurangan, tapi waktu dia mengaum, semua binatang tunduk kepada dia. Kesimpulannya adalah, saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 8 bilang begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pegang aja rasa takutmu. Amin. Hari ini saya berdoa supaya kita menjadi pribadi yang berani. Berani katakan ya di atas ya. Berani berbeda. Berani lakukan kebenaran. Jangan takut hanya karena masalah perasaan. Jangan terpengaruh dengan apa kata hati perasaan ini. Mari kita semua bangkit. Mulai berdoa. Kamu bukan orang kecil. Mungkin saudara nggak sekolah, tapi hari ini katakan aku bisa. Mungkin saudara di Bali ini cuma sendirian. Katakan asal aku punya Tuhan aku bisa. Oh, ya dalam masjid berdoa. 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 Berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa sampai ketakutanmu itu hilang. Berdoa sampai rasa khawatirmu itu hilang. Berdoa. Oh, Yesus. Yes, 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 yes. Doa dengan doa. Sampai kekuasaan itu menghancurkan seluruh bakteri, virus, virus khawatir, virus ketakutan. Berdoa, 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 berdoa. Oh ya Allah, katakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Oh ya Allah. Berdoa, 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 berdoa. Yeah.
Kamu takut gak makan? Kita punya Tuhan. Takut ditinggalkan keluarga? Asal ada Tuhan. Hari ini apa yang perlu kamu